kesempatan dulu, Bang Novel, nanti berganti ya. Jadi yang nggak boleh itu, yang dilarang di Arab Saudi itu adalah perilakunya. Orangnya boleh datang nggak? Orangnya boleh nggak hidup di Arab Saudi? Boleh. Begitu juga termasuk Qatar kan, Kiai kemarin lagi Piala Dunia, itu Qatar, apakah Qatar melarang LGBT nonton bola? Enggak. Qatar tidak melarang LGBT nonton bola. Yang tidak boleh itu adalah mengibarkan bendera di pelangi di stadion selama pertandingan atau pakai kaos gambar pelangi di pertandingan. Ya. Begitu juga ini berlaku nih kan, ini berlaku juga di Emirat Arab, Dubai, di Abu Dhabi. Semua negara-negara Arab tidak melarang ada LGBT tinggal di negaranya. Tapi kita Indonesia, kita bukan Arab, kita bukan Dubai, ini bukan cuma Qatar dan lain-lain. karena sesama negara Islam ya, sesama negara mayoritas Islam ya. Jadi sekali lagi, yang dilarang di Arab itu adalah perilakunya, bukan orangnya. Ya, artinya apa? Artinya negara-negara Islam Arab ini aja Kiai ya sudah menghargai hak para LGBT. Artinya apa? Mereka punya hak sama seperti manusia lain pada umumnya. Oke? Dengan catatan selama mereka tidak melakukan berperilaku asusila, selama mereka tidak mempromosikan LGBT terhadap orang lain. Jadi jelas ya. Jadi yang dilarang itu mempromosikan sama berlaku asusilanya. Jadi gini tak, di negara-negara Islam Arab aja ini udah fleksibel tak toleransi terhadap kaum LGBT. Sekali lagi, selama mereka tidak melanggar norma agama dan selama mereka tidak mengkampanyekan LGBT di negaranya. Afwan tak, Islam duluan mana di Arab sama di Indonesia? Duluan di sono kan? Kita yang belakangan kenal Islam, kenapa kita lebih kaku dan lebih rempong? Ya, dibanding ya, nih Afwan tak, Arab asli, yang Arab asli di sono makin maju pikirannya. Kita yang Arab KW makin ke zaman batu gitu loh, pola pikirnya. Bahaya ente ngomong Arab KW ini bisa jerat hukum. Iya, ini ibarat. Nah, ini salah ente ngomong bahaya. Kita buat jelasin Arab KW apa maksudnya? Apa? Yang Arab KW itu Ente ngomong KW siapa maksudnya? Maksudnya jangan dikit-dikit. Nggak bisa, jangan dikit-dikit harus memberikan klarifikasi. Jangan dikit-dikit dikeruduk. Hati-hati, justru di sini kontribusinya Arab KW justru terhadap kemerdekaan. Selesai dulu. Ya. Hati-hati, masalahnya gini, jangan dikit-dikit. Kita kasih kesempatan. Jangan dikit-dikit dikerudukin. Kesannya nih bangsa kita tuh maaf nih, ya nggak bisa fleksibel gitu, nggak bisa toleransi. Kesannya malah jadi kayak agak primitif terbelakang gitu loh tak. Apa-apa tuh harus dengan cara-cara yang sangat-sangat penuh dengan tidak adab gitu loh. Tapi kalau simbol LGBT, Malu, nah, ini anak-anak, gue lagi jelasin. Jadi maaf ya, ini malu lah kita sama Saudi, malu sama Qatar yang udah duluan Islam. Mereka aja santuy tak. Mereka tuh santuy tak. Sekarang kita balik ke Coldplay ya. Vokalis Coldplay, Chris Martin ini Kiai, memang pernah menyatakan dia dukung hak para LGBT. Itu memang dia pernah menyatakan. Dia mendukung hak para LGBT, ya. Tapi itu perlu dicatat ya, itu pribadi personilnya. Nah, pribadi personilnya Kiai. Yang penting tidak ada promosi dan kampanye LGBT dalam lirik dan musik lagu Coldplay. Nggak ada. Sekali lagi, jadi itu pribadi personilnya. Karena menurut saya, itu yang penting adalah tidak ada promosi LGBT atau mengajarkan LGBT dalam lirik dan lagunya Coldplay. Itu yang penting. Orang nonton Coldplay itu, orang nonton konser itu karena pengen menikmati musiknya, bukan berarti pengen setuju sama pandangan personilnya. Misalnya gini, Ana datang nonton Coldplay. Apakah itu artinya Ana jadi pro LGBT? Ya tentu saja tidak, ya kan? Cukup IO-nya. Ya, solusinya cukup IO-nya bikin kesepakatan sama Coldplay selama konser di Jakarta tidak boleh kampanye LGBT. Tidak boleh. Selama di Jakarta tidak boleh kibarkan bendera pelangi di panggung, tidak boleh pakai segala sesuatu atribut yang berbau pelangi di panggung. Selesai. Sesimpel itu, seberadab itu kita bisa selesaikan. Boleh, kita boleh sampai situ dulu. Nanti dulu, Anda selesaiin dulu. Ya. Jadi sekali lagi, Kiai, Afwan, jangan kutuk perbuatannya. Haramkan perilakunya. Tapi jangan benci orangnya. Dan jangan langgar hak asasinya. Oke, Bang Novel. Dan terakhir. Yang paling penting. Poin yang paling penting. 2024 Prabowo Presiden. Bang Novel. Itu di luar konteks. Maksudnya. Bang Novel, tanggapannya. Jadi malam ini kita dipertemukan untuk membahas simbol-simbol LGBT.
untuk masalah perilakunya tentu kita harus mengayomi mereka, melindungi mereka, mendidik mereka agar mereka jangan tersesat terus, karena ini sangat berbahaya buat kehidupan berbangsa, menghabiskan generasi. Kalau LGBT ini dibiarkan, bahkan promosinya terus digencarkan, ini nggak ada yang bisa kita nikmatin. Tinggal bikin kesempatan. Bagaimana kita menikmatin? Makanya bagaimana kita bisa menikmatin musik sementara terjadi kegaduhan. Nah, kita juga bisa menikmatin daripada olahraga. Mereka enggak, perilaku mereka nggak menunjukkan LGBT, cuman lagi-lagi simbol. Masalah di Qatar itu ditolak, kenapa? Simbolnya, bukan perilaku daripada para olahragawannya, bukan. Nah, masalah hak asasi manusia juga kita meminta hak keadilan, hak asasi manusia. Yang sampai saat ini kita mau hak asasi manusia ini, Indonesia ini bernegara kita aman. Jangan ada pemicu-pemicu keributan, apalagi nanti di eskalasi politik yang sangat tinggi. Nah, adapun LGBT itu sebenarnya itu adalah otoritas atau pemerintah dalam hal ini adalah penguasa harus bisa menyelesaikan masalah itu. Lagi Gaga bisa langsung dibatalkan. terjerumus Bang Novel. Kenapa? Langsung terjerumus jadi pro LGBT ketika pasca nonton konser Betul. di Indonesia. Cuman ada legitimasi secara pengakuan secara tidak langsung. Karena kenapa membiarkan? Maka boleh juga dibikin kesepakatan dan harus dijamin. Harus dijamin. Dan untuk bisa dijamin itu siapa yang bisa jamin? Nanti kalau tahu-tahu kita ditipu, tahu-tahu nongol, tahu-tahu bendera LGBT. Ini kan kita nggak mau untuk spekulasi daripada untuk kita terpecah belah, teradu domba, mendingan tolak aja. Seperti Lady Gaga bisa ditolak, seperti Miss World bisa ditolak, kemarin juga timnas Israel bisa ditolak. Kalau pemerintah mau berbuat, saat ini adalah berbuat yang baik, yang bagus, ya kan? Ada lagi kesempatan untuk memperbaiki citra saat ini gitu. Karena hak asasi manusia, jangan cerita hak asasi manusia, kita korban hak asasi manusia, laskar 6 orang bisa dibantai, dan saat ini yang pembantai-pembantainya itu sebagian nggak terjerat, justru naik pangkat. Itu kalau kita mau bicara keadilan sudah. Oke. Apakah itu kita mau kemudian kita menjadi mau promosi politik, tapi kita mau menuntut keadilan. Oke. Harus pemerintah tegas terhadap kemungkaran-kemungkaran itu. Bang Novel, Jangan berpihak. kita akan lihat Bang Novel. Kita Kita akan lihat apakah itu menjadi solusi yang tepat. Kita ingin dengarkan juga bagaimana berdasarkan yang lain. ketuhanan yang bukan berdasarkan kesehatan yang luar biasa. Sampai di sana Bang Novel, kami akan jeda terlebih dahulu saat lagi.